Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ayyuhan nas, ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atii'u sayyi'atal hasanatan tamhuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Jumat Masjid Al-Hifah, alhamdulillah hari ini Allah masih memperkenankan kita memasuki hari yang dimuliakan oleh Allah, satu hari yang namanya hari Jumat, dan kita termasuk yang diberikan oleh Allah sehingga bisa melangkahkan kaki yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita salah kebaikan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Tawbah ini berkaitan dengan tema kita kali ini. Saya akan membawakan tentang episode cinta Rasulullah atau bagian-bagian ungkapan cinta Rasul kepada keluarga dan kepada saudara-saudaranya seiman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, tegas keras terhadap orang-orang yang ingkar. Dan yang kedua, ruhama, mereka berkasih sayang sesama mereka, sesama kaum mukminin, sesama kaum mukminin. Kita akan coba lihat di surat Al-Tawbah ini, ya. Allah mengingatkan kita agar selain memberi ketegasan kepada orang yang ingkar, kita juga harus punya rasa rohana bainahum atau berkasih sayang sesama kita. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum mukminin untuk saling berkasih sayang, melupakan segala bentuk kesalahan dalam bentuk rahmat atau kasih sayang. Kasih sayang yang pertama yang kita ingat bahwa Nabi SAW begitu cinta dan sayang kepada keluarganya. Nah, ini perlu kita ungkap ya, bagaimana Nabi begitu cinta dan sayang kepada keluarganya. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa Allah menyebutkan wa asyhiduhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah mereka keluarga termasuk istri bil ma'ruf dengan baik. Makanya Nabi punya panggilan khusus Pak sama Aisyah radhiyallahu anha, namanya ya Aisyah, wahai yang wajahnya kemerahan. Kita punya dapat panggilan khusus kepada pasangan kita. Paling enggak di WhatsApp kita itu kalau memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada pasangan kita, kasih OP itu Pak. Ini bagian dari penunjukan kasih sayang. Makanya Nabi waktu ditanya, ya Nabi, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, istrinya. Kalau dari laki-laki, Abu Bakar, bapak. Yang pertama cintai itu istri. Mestinya kita lebih mencintai istri daripada harta kita. Mestinya begitu. Karena Nabi, dan kita sudah paham dari beberapa hadis bahwa Nabi juga ikut mengerjakan pekerjaan orang rumah.
selesai atau ketika waktu azan atau waktu ada keperluan umat, maka Nabi mendatangi Nabi. Tapi di sisi lain ada bentuk kecintaan pada keluarga dalam bentuk memudahkan pekerjaan umat. Itu bagian dari cinta kepada. Sekarang kita lihat bagaimana cinta kepada anak. Ya. Nabi SAW bersabda ketika melihat dua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Kata Nabi SAW, "Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah dia, ya Allah." Ini kepada Hasan dan Husain. Di hadis lain disebutkan Hasan Husain itu berwaihan wangi-wangian. Suatu ketika Aqra radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW ketika Nabi memeluk seseorang anak. Kata Aqra, ya ini perlu kita ingat, ada kaum muslimin yang gengsi memeluk anak, ya. Gengsi, kesannya kayak apa gitu ya. Padahal memeluk anak itu sunah Nabi. Aqra bilang begini, aku punya anak 10 gak pernah saya peluk. Aku punya anak 10 orang, tidak pernah saya peluk. Maka kata Nabi sabdanya luar biasa, jangan sampai Allah mencabut kasih sayang dari hati. Itu berat. Makanya sudah tepat kita memeluk anak. Coba kita lihat cerita Nabi kepada anaknya yang namanya Fatimah. Fatimah Az-Zahra, suami dari Ali bin Abi Thalib. Jadi diberitahukan bahwa ketika Fatimah datang dan Nabi sedang duduk, ya, Fatimah datang Nabi sedang duduk. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berdiri, Pak, tegak menyambut Fatimah dan mencium. Lalu mempersilakan dia tetap duduk tenang. Ini Masya Allah, Fatimah berarti kan sudah besar ya. Menciumnya dan mempersilakan duduk di tempat. Jadi cinta itu harus diungkapkan. Jangan diam aja, banyak orang yang akhirnya mencari ungkapan cinta ke orang lain. Kira-kira suaminya kalau nggak ungkapin cinta, tidak pernah dikatakan saya menyayangi engkau. Dari itu, Pak, kita kan udah tua, Pak. Gimana Pak? Kalau tua, kalau lain kan buat lagi lah ngobrol sama istri. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya itu, Aisyah mengatakan kalau dengan istrinya itu Nabi seolah-olah seperti kayak anak-anak manja gitu. Dia main kepada istri. Pak, kita kan kondisi kebetulan yang Pak, bagaimana kita mau bermanja-manja, kita perlu saja susah. Dia terus istri lah. Namanya dunia mata dunia itu mata kesenangan. Begitu pun ketika hubungan suami istri, cari yang senang-senang. Kalau perlu pulang dari sini, ini mohon maaf yang jomblo ya, agak ini belum saya cerita ya. Bagi yang sudah berpasangan dulu lah ya. Pulang dari sini, adain satu acara khusus dengan istri. Gak usah jadi kamu. Wah istri itu, yuk kita ke depan. Ngapain? Makan mie ayam keluarga. Ya. Makan mie ayam itu contoh ya. Kalau tadi suka mie ayam dia berucap dan sebagainya. Karena ini bagian apa bagian kasih sayang. Ruhana membaikkan dia saling berkasih sayang sesama mereka. Yang pertama dari keluarga. Tadi kepada istri dan kepada anak. Kemudian kita lihat yang kedua, bagaimana kaum muslimin diingatkan untuk berkasih sayang, yaitu berkasih sayang sesama muslim, saling memudahkan. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia juga.
teman-teman kita, kamu pengennya panggil apa? Boleh juga. Kalau kita kan sebagai kaum muslim ini enaknya tuh manggil bisik, ya Pak ya. Bisiknya dia begini, yang menonton ini seperti jangan Pak. Saya kadang-kadang suka istiqlal, saya tanya, kamu nama sebenarnya siapa sih? Oh dipanggil orang ini gitu ya. Di sana orangnya tinggi, orangnya pendek, orangnya main di dalam, orangnya berkulit gelap. Bener kan misalnya. Jangan Pak, karena itu bagian dari sebutan atau kata-kata yang buruk. Tidak semua orang sama Pak menerima ini. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, termasuk sama anak-anak, kalau ingat Islam kita akan Allah tanggung jawab, akan diminta pertanggung jawab. Karena Islam ini akan masuk, akan diminta pertanggung jawab. Pertama, jangan mengambil kata-kata yang buruk terhadap orang. Yang kedua, ketika kita mengambil kata-kata yang buruk, semakan pada dia yang kira-kira membuat dia senang. Kamu bayi dari jauh datang kepadanya, lalu apa? Inilah orang yang menjadi kepercayaan umat ini. Amanah umat ini orang yang amanah atau percaya umat. Di satu sisi kepada Khalid bin Walid, kata Nabi, ini adalah Saifullah, pedang Allah. Kalau kita panggil teman kita kayak gitu, kan sama. Ya. Ditambah lagi ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah singa yang menyembunyikan singa Pak. Tapi dia menyembunyikan hukum. Artinya Nabi SAW mengingatkan bahwa engkau adalah orang kedaulatan, orang yang bisa berperan dalam umat ini. Sampaikan termasuk kepada anak kita. Anak kita kalau diajar baca kata ini kan. Anak kita kalau makan terus diikuti, enggak, dia punya pilihan pasti. Kalau murid itu saya ingat ada seorang anak namanya misalnya mutiara, dunia dan mutiara akhirat. Karena ini bagian dari rahmat. Sampai Nabi pernah meminta seseorang, ya, jemaah kaum muslimin yang Jumat, Nabi Syifa, untuk mengganti namanya, karena namanya itu berhubungan dengan api. Ganti namanya. Kalau di budaya Indonesia atau di daerah Jawa itu ada yang suka mengganti nama gara-gara sering sakit, gitu ya. Mungkin ada nih, soalnya ada murid saya bilang katanya nama saya bukan itu Pak awalnya, tapi saya sering sakit. Iya benar. Jadi dua hal tadi, pertama kasih sayang Rasulullah kepada keluarga menjadi pengingat bagi kita, termasuk bagi kami, untuk mengungkapkan, ya, bahwa istri menceritakan bahwa saya itu sayang, sehingga ungkapan itu akan masuk di kepalanya, termasuk masuk di kepala anak kita. Kita mencintai mereka karena Allah Taala. Ketika masuk di dalam mereka, ya, itulah yang disebut oleh Nabi. Jangan sampai kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala pecah gara-gara kamu nggak mau meluk anakmu. Yang kedua tadi, Rahmat kita berkasih sayang sesama muslim, paling tidak disebutkan nama. Lebih jauh lagi kita bertakabur, ikut saling membantu. Sampai Nabi pernah bilang Pak, yang paling baik di antara kamu di antaranya yang saling mudah dalam berhutang, mempermudah hutang. Hutang itu dipermudah. Orang bermudah itu orang hutang terus pada dia, ya alhamdulillah orang hutang terus pada dia. Berarti dia benar, bantu. Jangan sampai terjadi pinjol ya. Pinjol, bank, kira dan sebagainya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya berat. Bagaimana kita bisa menegakkan kasih sayang sesama muslim?
tidak memisahkan. Allah beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Rabbul masajid, Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة